Menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Tribuners, berita pertama ini datang dari Kejaksaan Negeri yang menetapkan satu tersangka lain korupsi pembangunan terminal tipe C di Mesuji. Kejaksaan Negeri atau Kejari Mesuji kembali menetapkan tersangka lain atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan terminal tipe C di KTM Mesuji Timur. Ditetapkannya kembali tersangka lain dilakukan di kantor Kejari Kabupaten Mesuji pada Selasa 21 November 2023. Kasibitsus Kejari Mesuji Leonardo Adiguna mengatakan adanya penambahan satu tersangka lain atas kasus tipikor pembangunan terminal tipe C di KTM Mesuji Timur. Leonardo menyebutkan satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial H masih dari kata Leonardo. Satu tersangka itu adalah ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mesuji. Maka dari itu, ia mengungkapkan sampai dengan saat ini ini ada 3 tersangka dalam kasus tipikor pembangunan terminal tipe C di KTM Mesuji Timur. Dari pantauan tribunlampung.co.id pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, kendaraan tahanan Kejari Kabupaten Mesuji sudah standby di kantor Kejari Mesuji. Di waktu yang bersamaan juga tersangka mulai mengamankan barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh tersangka H. Sekitar pukul 12.40, tersangka H ini mulai keluar dari kantor Kejari Mesuji lengkap dengan menggunakan rompi tahanan untuk masuk ke dalam kendaraan tahanan. Diberitakan sebelumnya, Kejari Mesuji telah menetapkan 2 tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tipikor dalam pembangunan terminal penumpang tipe C di KTM Mesuji. Diketahui juga bahwasanya pembangunan terminal tipe C itu ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2022 dengan anggaran tugas perbantuan dari kementerian sebesar 1.725 juta rupiah. Kasibitsus Kejari Mesuji Leonardo Adiguna saat diwawancarai mengatakan atas progres penyidikan tipikor pembangunan terminal tipe C di KTM pihaknya telah menetapkan 2 tersangka. Sempat viral, pejabat BPBD Lampung Utara meminta maaf karaoke pada jam kerja. Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Utara menyampaikan permohonan maaf menyusul viralnya aparatur sipil negara berkaraoke pada saat jam kerja. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Lampung Utara Saloma pada Selasa 21 November 2023. Saloma mengaku bukan sengaja melakukan tugas dengan berkaraoke pada jam kerja. Saloma menjelaskan saat itu para pegawai baru selesai melakukan bersih-bersih lingkungan kantor yang rutin dilakukan setiap Jumat. Ia juga menyesali kegiatan yang terjadi di kantor BPBD Lampung Utara pada Jumat 17 November 2023 lalu. Sebelumnya diberitakan sejumlah ASN BPBD Kabupaten Lampung Utara kedapatan berkaraoke pada saat jam kerja. Menurut informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung, aktivitas karaoke tersebut terjadi di kantor BPBD Lampung Utara pada Jumat 17 November 2023 sekira pukul 10.12 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam video itu, terlihat 5 pegawai berseragam Korpri sedang asyik bernyanyi dalam kantor BPBD. Belakangan diketahui dari 5 pegawai tersebut, 2 diantaranya merupakan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi SL dan Kasubag Umum dan Kepegawaian SS. Rampas ponsel di Stadion Mini Kapulataru Bandar Lampung, 2 remaja putus sekolah diciduk polisi. Polresta Bandar Lampung menciduk 2 remaja yang menjadi pelaku perampasan di Stadion Mini Kalpataru Kemiling pada Selasa 21 November 2023. Identitas kedua pelaku yakni berinisial AG 16 tahun dan juga DH 15 tahun. Saat ini mereka sudah diamankan di unit PPA Polres Bandar Lampung. Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung AKP Tony Suherman mengatakan, kedua pelaku adalah anak yang putus sekolah. Tony menyebutkan, kedua remaja itu merampas 2 buah ponsel milik NB dan juga NA yang berumur 14 tahun. Dalam aksinya, AG dan DH ini mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Tony menyebutkan mereka membawa celurit dan badi yang telah berkarat. Saat ini Polres dan juga polisi telah mengamankan barang bukti sajam dan juga ponsel milik korban.
Berikut ini berita datang dari Wakapolres Lampung Barat yang menghimbau pemilu untuk tidak dijadikan ajang adu domba. Polres Lampung Barat mengajak seluruh peserta pemilu 2024 untuk menciptakan situasi politik yang damai. Hal itu disampaikan oleh Wakapolres Lampung Barat Kompol Robi Wicaksono saat menghadiri kegiatan deklarasi pemilu damai yang digelar Bawaslu di Taman Kota Liwa pada Selasa 21 November 2023. Ia menambahkan, damainya pemilu 2024 juga dapat dilihat dari ikrar yang diucapkan oleh seluruh parpol serta pemilu 2024. Dalam suasana akrab dan kondusif, Robi juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Kapolres Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat menunjukkan kepada publik bahwa demokrasi dapat berkembang dalam suasana yang penuh dengan toleransi dan juga rasa hormat. Menurut Robi, deklarasi hari ini adalah tonggak awal untuk suksesnya pemilu serentak 2024 yang adil, aman, dan damai di Lampung Barat. Sebelumnya, Bawaslu beserta partai politik di Lampung Barat memastikan pemilu 2024 mendatang akan berjalan dengan aman dan juga damai. Hal itu dipastikan setelah dilakukannya kegiatan deklarasi pemilu damai yang digelar oleh Bawaslu Lampung Barat di Taman Kota Liwa pada hari ini. UMP Lampung 2024 ditetapkan 2.716.497, naik 83.213 dibandingkan UMP pada tahun 2023. Upah minimum provinsi atau UMP Lampung pada tahun 2024 ditetapkan menjadi 2.716.497 bila dibandingkan dengan UMP Lampung pada tahun 2023 sebesar 2.633.284, maka kenaikan ini sebesar 83.213. Kenaikan UMP Lampung pada tahun 2024 ini dibacakan melalui terbitan Surat Keputusan Gubernur pada nomor G/694-5/08-HK/2023, yakni tentang penetapan upah minimum provinsi pada tahun 2024, yang nantinya akan diselenggarakan berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, yakni Agus Nopitu, melalui konferensi pers pada hari Selasa 21 November 2023 di Bandar Lampung. Berdasarkan dari diktum dari surat keputusan gubernur yang dibacakannya, besarnya UMP Lampung tersebut berlaku bagi para pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara untuk para pengusaha atau perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan menerapkan struktur upah pada skala upah yang menjadikan pedoman bagi para pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Para pengusaha yang juga perusahaan terkait juga dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang sudah ditetapkan dalam keputusan tersebut. Pengecualian akan berlaku bagi para pengusaha mikro dan kecil. Bila kedapatan kekeliruan pada ketentuan kemudian hari, maka diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Dijelaskan pula bahwa parameter penentu nilai UMP Lampung pada tahun 2024 adalah hasil dari pertimbangan beberapa data melalui hasil dari variabel-variabel penentu seperti aspek inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks penyerapan tenaga kerja, di mana data tersebut juga bersumber dari data BPS Pusat pada tahun 2023. Berita terakhir ini datang dari progres Tugu Pena Metro yang sudah mencapai 40%. Pembangunan ulang Tugu Pena di Metro Lampung telah mencapai 40,49%. Progres tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Metro Yayu Dewi Susianti saat ditemui di ruangannya pada Selasa hari ini. Ia mengatakan pembangunan Tugu Pena Metro telah lebih dari 40% progresnya. Ia menambahkan pengerjaan Tugu Pena itu ditargetkan selesai pada 13 Desember mendatang. Yayu menjelaskan nantinya Tugu Pena Metro akan memiliki tinggi 14 meter dan diameter 9 meter. Desain terbaru dari Tugu Pena tidak menghilangkan esensi bentuk pena. Terpisah juga dari warga Metro Pusat bernama Ridwan yang menyambut positif pembangunan Tugu Metro pada hari ini. Menurutnya, Tugu Pena Metro ini dapat menjadi bangunan ikonik yang dapat menggambarkan kota Metro. Ia menambahkan dengan diubahnya luasan Tugu Pena Metro dapat berdampak pada lancarnya lalu lintas di sekitar Tugu Pena tersebut.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.